Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di video ini aku mau kasih tutorial kalian bagaimana cara mengisi surat lamaran dan juga surat pernyataan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 yang benar. Sebelum itu kita lihat dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar CPNS Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau EKTP asli. Jika kalian belum memiliki, maka kalian wajib menggunakan surat keterangan telah selesai melaksanakan perekaman EKTP yang dikeluarkan dari Disduk Capil. Atau juga bisa kalian menggunakan surat domisili jika kalian ingin mendaftar di luar provinsi. Yang kedua adalah akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari Disduk Capil, bukan dari bidan atau puskesmas. Selanjutnya terkait pas foto ini yakni 4x6 berlatar belakang merah dan untuk formatnya JPG, jadi bukan dari hasil scanan. Yang keempat adalah swap foto atau selfie. Untuk swap foto atau selfie ini untuk Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Formasi Penjaga Tanah dan Pemeriksa Keimigrasian, yakni sambil memegang EKTP atau surat pengganti EKTP dan juga kartu akun yang telah kalian buat. Jadi berbeda dengan instansi lainnya. Tapi ada beberapa instansi untuk foto selfie-nya itu tidak sambil memegang EKTP atau surat atau kartu akun, tetapi hanya foto selfie saja. Jadi sesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing untuk swap foto atau selfie ini. Yang kelima adalah ijazah asli. Nah, untuk ijazah asli ini kalian harus men-scan ijazah yang asli tapi bukan fotokopian dan scanan bukan hitam putih. Dan jika kalian belum memiliki ijazah asli, silakan kalian bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan dari sekolah kalian. Yang keenam adalah transkrip nilai asli. Transkrip nilai asli ini biasanya berada di belakang ijazah. Dan jika kalian belum memiliki transkrip nilai asli, silakan kalian menggunakan transkrip nilai sementara, bukan nilai dari raport. Sekali lagi, bukan nilai dari raport. Jadi silakan kalian minta transkrip nilai di sekolah kalian bagi kalian yang belum memiliki ijazah atau baru tamat tahun ini. Yang ketujuh dan juga delapan adalah surat lamaran dan juga surat pernyataan. Nah, untuk surat lamaran dan pernyataan ini bisa kalian download di cpnskemenkumham.go.id. Nah, terkait surat lamaran ini kalian nanti bisa kalian ketik atau tulis tangan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan juga menggunakan materai 10.000 ditandatangani dengan tinta berwarna hitam. Kemudian kalian scan dengan format PDF. Dan syarat terakhir adalah surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit Polri atau dokter pemerintah. Jadi tidak bisa dari puskesmas. Nah, untuk surat keterangan berbadan sehat ini wajib mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan yang sudah kalian lakukan pemeriksaan di rumah sakit tadi. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengisi surat lamaran untuk CPNS Penjaga Tanah dan juga pemeriksa keimigrasian. Dan kita mulai dari yang paling atas. Untuk kolom format surat lamaran di pojok kanan atas itu kalian hapus saja. Dan untuk tanggalnya dan juga tempat, silakan kalian isi nama kabupaten atau kota kalian. Kemudian tanggal saat kalian memilih atau mendaftar instansi di portal SCASN. Misalnya Jakarta 6 Juli 2021. Dan untuk keterangan tanggal sesuai pada saat peserta pilih atau daftar instansi di portal SCASN ini kalian hapus saja. Kemudian untuk nama kalian silakan kalian isi dengan nama yang tertera pada KTP kalian. Untuk tempat dan tanggal lahir silakan kalian isi sesuai dengan yang tertera pada KTP kalian. Di bawahnya untuk jenis kelamin silakan kalian isi pria atau wanita. Untuk pendidikan ini silakan bisa kalian pilih, bisa SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau paket C. Jadi silakan kalian isi dan diakhiri dengan jurusan yang di dalam kolomnya itu. Kalau misalnya SMA kalian jurusan apa? IPA atau IPS. Kalau SMK kalian jurusan apa? Perhotelan, tata boga, otomotif atau kelautan dan lainnya. Kalau paket C silakan kalian isi paket C dan juga Madrasah Aliyah silakan kalian isi Madrasah Aliyah. Untuk jabatan yang dilamar silakan kalian pilih salah satu, jangan dicoret. Jadi misalnya kalian melamar penjaga tanah, silakan kalian isi penjaga tanah saja. Kalau pemeriksa keimigrasian, kalian isi pemeriksa keimigrasian saja. Untuk jenis kebutuhan silakan kalian tulis umum dan juga khusus putra-putri Papua. Tetapi untuk khusus putra-putri Papua silakan kalian coret saja, dan untuk jenis kebutuhannya kalian pilih umum.
Untuk alamat, silakan kalian isi alamat yang tertera pada KTP kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan surat domisili, silakan kalian isi alamat ini dengan alamat domisili kalian. Selanjutnya untuk nomor telepon atau HP, kalian masukkan nomor telepon yang aktif, bisa juga nomor WA kalian. Terakhir untuk alamat email, silakan masukkan alamat email yang aktif. Email ini kalau bisa alamat email pribadi kalian biar kalian mudah saat ada pengumuman nantinya. Dan surat lamaran yang tadi kita buat itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi dapat kalian lihat untuk contoh pembuatan surat lamaran. Nah, pada bagian selanjutnya kita diminta untuk melampirkan persyaratan-persyaratan yang tentunya menjadi persyaratan dari CPNS, penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Nah, kurang lebih untuk pengisian dari lampiran sebagai bahan pertimbangan itu ada 8 poin. Yang pertama ada kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP asli. Kalau kalian tidak ada, bisa juga kalian buat di sini surat tanda pengganti atau surat telah melaksanakan perekaman eKTP. Dan kemudian di bawahnya itu ada akte kelahiran yang asli. Selanjutnya ada pas foto 4x6 berlatar belakang merah. Dan keempat adalah ijazah SMA asli. Kalau belum ada ijazah SMA, bisa juga menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Jadi di sini untuk ijazahnya bisa diganti dengan tulisan surat keterangan lulus atau SKL asli. Dan selanjutnya ada transkrip nilai, itu yang asli. Transkrip nilai ini di belakang ijazah. Kalau belum ada, bisa menggunakan nilai atau transkrip nilai sementara. Dan keenam itu surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta yang asli. Yang ketujuh adalah surat pernyataan 13 poin bermaterai 10.000 yang ditandatangani pena bertinta hitam. Dan terakhir adalah surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah asli. Nah, pada poin ini yang bisa kalian ganti adalah kartu tanda penduduk elektronik, bisa diganti kalau misalnya belum ada KTP sebagai KTP sementara. Kemudian ijazah SMA, kalau ijazah SMA belum ada bisa diganti dengan ijazah sementara atau SKL. Yang kelima, transkrip nilai itu bisa diganti tulisan di sini. Kalau belum ada transkrip nilai bisa juga diganti dengan nilai atau transkrip nilai sementara. Selanjutnya pada bagian bawahnya itu kalian kasih materai 10.000 dan ditandatangani menggunakan tinta berwarna hitam, dan silakan kalian tulis nama lengkap kalian. Nah, untuk yang coret yang tidak perlu itu biarkan saja. Nah, maksudnya coret yang tidak perlu itu seperti yang di atas, kalian memilih penjaga tanah atau pemeriksa keimigrasian. Itu kalau penjaga tanah, yang pemeriksa keimigrasiannya dicoret saja. Jadi kurang lebih hasilnya nanti seperti pada gambar ini. Selanjutnya setelah membuat surat lamaran, kita membuat surat pernyataan. Dan untuk surat pernyataan ini, untuk kolom format surat pernyataan yang di atas itu silakan kalian hapus saja. Dan untuk pengisian surat pernyataan ini bisa kalian lihat pada video ini. Yang pertama, nama itu silakan tulis nama kita sesuai dengan KTP, nomor induk pendudukan NIK sesuai dengan KTP, alamat kita juga sesuai dengan KTP atau surat domisili, pekerjaan kita pada KTP, jenjang pendidikan kita SLTA. Untuk program studi atau jurusan bisa kalian pilih IPS, IPA ataupun mungkin yang SMK. Itu bisa kalian isi dengan jurusan SMK kalian. Jabatan yang dilamar silakan kalian isi penjaga tanah atau pemeriksa keimigrasian. Nomor telepon juga kalian isi dengan nomor telepon atau nomor WA kalian. Dan terakhir adalah mengisi alamat email yang aktif milik pribadi kalian. Pada bagian bawah surat pernyataan itu kalian isi saja alamat surat dan juga tanggal kalian membuat surat, samakan dengan tanggal dan juga alamat pada surat lamaran. Dan kalian tanda tangani menggunakan materai 10.000 dan kalian buat nama kalian dan ditandatangani menggunakan tinta berwarna hitam. Dan kurang lebih contoh dari surat pernyataan ini bisa kalian lihat pada gambar ini. Terakhir, surat pernyataan dan juga surat lamaran ini bisa kalian ketik, bisa juga kalian tulis tangan untuk mengisi datanya. Tapi saran aku lebih baik kalian ketik agar lebih kelihatan rapi. Setelah kalian ketik atau tulis tangan, kemudian kalian kasih materai, kalian tanda tangani menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian kalian scan dengan format PDF. Dan untuk ukurannya itu
maksimalkan saja sampai 1000 KB atau 800 KB. Tetapi kalau kalian bingung, nanti saat unggah dokumen itu nanti tertera pada menu unggah dokumen itu berapa KB untuk surat lamaran dan juga surat pernyataan ini. Kalau misalnya besar, nanti silakan kalian kompres terlebih dahulu. Kalian kecil menggunakan aplikasi. Sebenarnya banyak aplikasi bisa kalian lihat di Google. Kalian ketik aja aplikasi untuk mengkompres atau mengecilkan ukuran atau membesarkan ukuran dari dokumen file PDF ini. Nah, itulah tadi panduan untuk menulis ataupun membuat surat pernyataan dan juga surat lamaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan juga untuk tutorial cara pendaftaran sudah aku buat di video YouTube aku. Dan juga terkait informasi Polsuspas dan juga Kemenkumham sudah aku buat juga berkaitan dengan tinggi badan, surat kesehatan dan lainnya. Silakan kalian tonton dan scroll di YouTube aku, Mr. Mili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.